Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga di kali pertemuan kita kali ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk belajar. Alhamdulillah ya anak-anak, kita kembali bertemu dengan Ustazah Dumia di sini, dan kali ini Ustazah akan memberikan materi pembelajaran tematik. Alhamdulillah kita sudah sampai pada materi pembelajaran tematik tema 3, benda di sekitarku, subtema keempat, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 4, 5, dan 6. Baik anak-anak, sebelum kita memulai berdoa, mari kita senantiasa bersyukur atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena di kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu. Baik anak-anakku semua, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, Ustazah akan sampaikan pada kalian dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan membaca syair tentang embun, siswa dapat menambah perbendaharaan kosakata baru dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan di sekolah. Tujuan kita yang ketiga, menggali informasi proses terjadinya hujan dengan tepat. Tujuan yang keempat, menyusun informasi secara tertulis tentang perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan. Tujuan pembelajaran kita yang kelima, dengan menyimak penjelasan satuan waktu, siswa dapat menyatakan lama waktu dalam satuan yang tepat. Kemudian tujuan yang keenam, dengan menuliskan pengalaman menolong orang, siswa dapat menceritakan kembali menolong orang dengan kata-kata dan tulisan yang tepat. Mari anak-anak kita masuk ke pembelajaran keempat. Materi pertama, membaca syair embun dan embun pagi. Mari anak-anak kita perhatikan syair dari dua lagu berikut ini. Yang satu syair embun pagi ciptaan Pak Rat, dan yang satu syair embun ciptaan Pak Darjono. Silakan anak-anak untuk membaca dan mencermati dua syair yang ada di layar video ini. Dari dua syair lagu tersebut, anak-anak, kalian bisa mengisi kata yang hanya ada di lagu embun pagi. Isilah kosakata baru yang ada di lingkaran orange pada syair embun pagi. Isilah pada lingkaran hijau kosakata baru yang ada pada syair embun. Jika kalian menemukan kata-kata yang sama pada kedua lagu tersebut, yaitu syair embun pagi dan embun, kalian bisa menempatkan kata-kata tersebut pada bidan yang berwarna kuning. Anak-anak, setelah kalian membaca dan mencermati syair embun pagi dan syair embun, kalian akan mendapati kosakata berikut ini, yaitu riang, cemerlang, tersenyum, burung, surya, riang, pagi, hari, sinar, embun, gemerlap, menghias, berkilauan, matahari, tenang. Nah anak-anak, setelah kalian mendapatkan kosakata pada syair embun dan embun pagi, kalian dapat menggunakan kamus untuk mencari arti kata-kata yang sudah kalian temukan ya. Soli-soliha, setelah kalian mencari arti kata tersebut di kamus, berikut akan Ustazah jelaskan ya arti kata tersebut. Surya adalah matahari, dini adalah pagi sekali atau belum waktunya, perci adalah titik-titik air yang berhamburan, linang adalah meleleh, intan adalah batu permata yang berkilauan, cemerlang adalah bercahaya,
Ria adalah riang gembira, sukacita. Riang adalah suka hati, girang sekali. Kilau adalah cahaya gemerlap, cahaya berkilap. Sejuk adalah berasa atau terasa dingin. Mari anak-anak, dari kosakata tersebut kita gunakan untuk membuat kalimat berikut ini. Ustazah contohkan kata sejuk. Kalian bisa menggunakan kalimat Udin suka olahraga pagi karena udara di pagi hari terasa sejuk menyegarkan. Selanjutnya Ustazah ambil kata embun ya. Dengan kalimat embun juga merupakan peristiwa perubahan wujud di alam. Embun terjadi karena di pagi hari udara lebih dingin. Oleh karena itu, uap air berwujud gas di udara berubah menjadi partikel air berwujud cair. Anak-anak, kita lanjutkan ke materi kedua ya. Tentang mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan di sekolah. Berikut adalah contoh kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan di sekolah. Berikut contoh kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan di sekolah. 1. Membantu teman ketika mendapat kesulitan. Tetapi kalian tidak boleh saling membantu dan bekerja sama ketika sedang ulangan harian ya. 2. Saling menghormati dan menghargai antar warga sekolah. 3. Bersikap tenggang rasa dan penuh toleransi antar sesama. 4. Melaksanakan piket kelas bersama-sama. 5. Tidak membeda-bedakan suku, ras, ataupun agama. 6. Bersama warga sekolah menjaga kebersihan sekolah. Itu ya nak, kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan di sekolah. Anak-anakku semua, kita masuk materi pembelajaran kelima. Pada materi pembelajaran kelima ini, kita akan mengenal bagaimana proses terjadinya hujan. Nah anak-anak, sekarang kalian bisa melihat cuaca di sekitarmu. Bagaimana cuaca di sekitar kalian hari ini? Tentu saja cuaca di sekitar kalian berbeda-beda ya. Ada yang saat ini cerah, ada yang saat ini berawan, ada yang saat ini gerimis, bahkan mungkin ada yang saat ini hujan. Cuaca masing-masing tempat itu selalu berbeda-beda. Nah, kita hari ini akan belajar tentang cuaca hujan. Bagaimana hujan itu terjadi? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Solih-solihah, pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air, kemudian titik-titik air jatuh ke bumi kembali. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Anak-anak, bumi kita yang kita tempatin ini, sebagian permukaan bumi itu ada dua. Permukaan bumi itu ada permukaan daratan dan ada permukaan lautan. Pada siang hari, udara terasa sangat panas sekali. Permukaan bumi yang sebagian besar adalah lautan, dan saat siang matahari yang panas akan terjadi penguapan. Air laut, air danau, air yang ada di permukaan bumi akan menguap naik ke atas, akan menguap menjadi gumpalan-gumpalan awan. Gumpalan-gumpalan awan ini kemudian akan menjadi titik-titik uap air. Ketika titik-titik uap air ini jumlahnya semakin banyak,
semakin gumpalan awan berbentuk semakin hitam pekat, awan akan kembali menurunkan air hujan. Anak-anakku, proses terjadinya hujan, betapa nikmat ya karunia Allah, betapa banyak karunia Allah yang kita nikmati di dunia ini. Kita bisa merasakan sejuknya air hujan, dan air hujan ketika membasahi bumi itu akan bermanfaat sekali untuk tanaman. Tanaman akan menjadi subur, sungai-sungai yang kering akan kembali mengalir, ya. Kemudian rumput-rumput yang tadinya kering, padang rumput yang tadinya kering akan kembali menghijau. Binatang-binatang ternak bersukaria, tanaman akan kembali berbunga. Betapa indahnya ya waktu hujan. Sebagai muslim yang baik, kita harus selalu berdoa setiap saat, termasuk ketika hujan. Berikut doa yang dicontohkan Rasulullah ketika hujan. Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini adalah hujan yang bermanfaat. Ya Allah, jadikanlah hujan ini adalah hujan yang bermanfaat. Mari anak-anakku semua, kita masuk pada materi pembelajaran ke-6. Tentu saja, dari pembelajaran terdahulu, kalian sudah banyak mengenal ya perubahan wujud benda yang terjadi di sekitarmu. Betapa perubahan wujud benda itu wujud kasih sayang Allah kepada kita makhluknya. Kalian sudah pernah mengenal mencair? Kalian sudah mengenal perubahan wujud membeku? Kalian sudah mengenal perubahan wujud menyublim? Kalian sudah mengenal perubahan wujud mengembun? Anak-anakku semua, mari kita gunakan kata-kata perubahan wujud benda itu untuk merangkai sebuah kalimat. Ustazah contohkan kata menguap. Kita gunakan sebagai kalimat, air laut menguap saat terkena panas matahari. Yang kedua, kata wujud. Kita bisa menggunakan kalimat, benda padat akan berubah wujud apabila dipanaskan. Selanjutnya, kalian bisa membuat kalimat dengan kata-kata perubahan wujud benda sesuai yang ada di buku tematik halaman 227. Anak-anakku semua, pada materi terdahulu kalian sudah mengenal ukuran satuan waktu. Ukuran satuan waktu terkecil adalah detik. 1 menit terdiri dari 60 detik. Kemudian 1 jam terdiri dari 60 menit. Sehari semalam terdapat 24 jam. Berapakah 24 jam dalam sehari semalam itu berapa menit ya? Kita bisa mengalihkan 24 jam kali 60 menit. Sama dengan 1440 menit. Anak-anakku semua, mari kita lihat uraian berikut ini. Anak-anakku semua, suatu pagi Siti akan pergi belajar ke rumah teman. Namun sebelum Siti pergi, hujan turun. Hujan turun pada pukul 7.15 dan selesai hujan pada pukul 9:10. Berapa lama waktu Siti menunggu hujan reda? Lama turun hujan dari pukul 7.15 menit sampai pukul 8 adalah 45 menit. Dari pukul 8 hingga pukul 9 itu 1 jam. Dari pukul 9 ke 9:10 itu 10 menit. Jadi semuanya digabungkan. Pukul 7.15 sampai pukul 8 itu 45 menit, ditambah 1 jam, ditambah 10 menit, sama dengan 1 jam 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit. 2 jam setelah pukul 8 adalah dari pukul 8 hingga pukul 9 itu 1 jam. Dari pukul 9 hingga pukul 10 itu 2 jam. Jadi 2 jam dari pukul 8 itu adalah pukul 10. Atau karena sama-sama menggunakan satuan jam, kalian tinggal menambahkan saja. 8 jam ditambah 2 jam sama dengan 10 jam. Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 6:15. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai ke sekolah? Untuk mengukur berapa lamanya waktu, kalian bisa tinggal menambahkan pada satuan yang sama.
Kali ini satuan yang akan ditambahkan adalah menit. Jadi dari pukul 06 lebih 2, kemudian memakan waktu 25 menit, itu tinggal ditambahkan menitnya ya. 06 lebih 25 ditambah 30 menit itu sama dengan 06 lebih 55. Ketika hujan, lantai menjadi licin karena basah. Kemudian Udin yang saat itu masih di sekolah berjalan tergesa-gesa, akhirnya tergelincir karena lantai yang licin. Sikap teman-teman Udin menolong Udin saat itu juga. Nah, anak-anakku semua, tentu kalian pernahnya pengalaman menolong orang ya. Kalian bisa menceritakan kembali pengalaman menolong orang bersama ayah bunda maupun teman-teman kalian. Silakan kalian menulis kembali pengalaman menolong orang, kemudian menceritakan kembali pada ayah bunda maupun teman-teman yang ada di sekitarmu. Anak-anak, untuk menuliskan pengalamanmu saling menolong yang pernah dilakukan, kalian bisa menuliskannya pada buku tematik halaman 224. Kalian bisa menulis pada kolom-kolom yang sudah ada di buku tersebut ya. Anak-anakku kelas 3 yang Ustazah sayangi, perubahan wujud yang ada di sekitar kita adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersyukur atas nikmat karunia Allah yang sudah diberikannya. Ya, kita bisa melihat, kita bisa memanfaatkan keajaiban perubahan wujud di sekitar kalian. Benda berubah wujud menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk manusia. Demikian pembelajaran kita hari ini, pembelajaran tematik tema ketiga, subtema 4, pembelajaran 456 sudah kita lalui bersama. Selanjutnya, Ustazah harapkan kalian selalu belajar. Kalian bisa belajar dimanapun sambil memperhatikan sekeliling kalian. Teruslah menebar kebaikan dan manfaat dimanapun. Mari kita senantiasa belajar dan selalu bersemangat untuk melawan COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu dengan Ustazah di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.